Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa, membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar. Ta'awuz, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu 1. Setelah membaca teks PowerPoint dan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan terjemahan dan tafsiran Al-Quran Surah Al-Kafirun. Yang kedua, setelah membaca teks PowerPoint dan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis unsur yang ada pada makna Quran Surat Al-Kafirun. Yang ketiga, setelah membaca teks PowerPoint dan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan makna Quran Surat Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari. 4. Setelah membaca teks PowerPoint dan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Kafirun dengan memperhatikan makhrajal huruf dan tajwidnya. 5. Setelah membaca teks PowerPoint dan mengamati video pembelajaran, peserta didik menulis Arab Quran Surat Al-Kafirun. Dan yang ke-6, setelah membaca teks PowerPoint dan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan hafalan Al-Quran Surah Al-Kafirun dengan benar. Mengenal Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surah ke-109 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 6 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Nama Al-Kafirun diambil dari kata Al-Kafirun pada ayat permulaan surah ini. Surah Al-Kafirun memiliki makna untuk saling toleran dan saling menghargai terhadap penganut agama lain. Nah, mari sama-sama kita membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim.
Artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Di dalam surat Al-Kafirun terdapat hukum tajwid. Salah satunya adalah hukum tajwid qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah adalah bacaan yang dipantulkan. Maksudnya adalah membaca dengan cara memantulkan huruf tertentu, yaitu huruf qalqalah, antara lain ba, jim, dal, to, qaf. Bacaan qalqalah terdiri atas qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Apabila huruf qalqalah berharakat sukun di tengah ayat disebut qalqalah sughra, maka cara membacanya sedikit agak dipantulkan. Jika huruf qalqalah terdapat pada akhir ayat atau wakaf berhenti, disebut adalah qalqalah kubra. Cara membacanya dipantulkan lebih keras. Sebagai contoh, perhatikan huruf yang berwarna kuning mengandung bacaan tajwid qalqalah kubra. Caranya membaca yaitu dengan memantul lebih keras. Perhatikan bacaan ibu. A'bud. Sekali lagi. A'bud. Jadi bacaannya memantul secara keras. Itu dinamakan qalqalah kubra. Selanjutnya kita masuk pada materi berikut, yaitu kandungan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah kaum muslimin dan orang-orang selain mereka. Seluruh kekufuran adalah satu agama dan bertentangan dengan Islam. Surat Al-Kafirun berisi penolakan tegas atas ajakan kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau sesaat dengan tujuan apapun. Surat Al-Kafirun menegaskan tidak ada kompromi dalam perkara akidah. Tidak dibenarkan kerjasama yang mencampur baurkan dua akidah yang berbeda. Surat ini juga menegaskan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah berhala mereka sampai kapanpun. Surat ini merupakan salah satu mukjizat dan bukti kebenaran Al-Quran karena mereka yang mendatangi Rasulullah untuk mengajak menyembah berhala sampai akhir hayatnya tidak pernah masuk Islam. Bahkan sebagiannya mati terbunuh dalam kondisi kafir. Surat Al-Kafirun berisi ajaran toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam akidah dan beribadah. Bagi seseorang adalah agama sebagaimana pilihannya dan semua akan mendapatkan balasan sesuai pilihan tersebut. Bagian-bagian pokok yang ada dalam Al-Quran yaitu akidah. Dalam surat Al-Kafirun mengajarkan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan atau mengesahkan Allah dari segala bentuk peribadahan, baik yang zahir atau yang terlihat maupun batin. Itu artinya kita beriman kepada Allah bahwa hanya Allah semata yang berhak disembah.
tidak ada sekutu baginya. Teguh pendirian terhadap Islam dan juga adalah akhlak. Akhlak mahmudah seorang muslim adalah dia tidak akan pernah ikut serta dalam peribadatan agama lain. Akan tetapi, dia memiliki akhlak terpuji saat dia tidak membalas menolak kasar terhadap yang mengajaknya. Akhlak mahmudah seorang muslim adalah saat dia menerapkan wasatiyah dalam beragamanya. Adapun pesan kandungan Quran surat Al-Kafirun yaitu 1. Adanya perbedaan yang sangat besar antara Tuhan yang disembah oleh orang kafir dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Berikut dengan sifat-sifat yang dimiliki Allah tidak sama dengan Tuhan mereka, sebab Allah bukanlah ciptaan manusia dan tidak menjelma menjadi suatu yang kasat mata sebagaimana sesembahan mereka. Kedua, panduan mengenai toleransi antar umat beragama melalui surat Al-Kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada tukar menukar dengan pengikut agama lain dalam hal peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini, kalian akan menjawab soal yang ada di LKPD dan kemudian menjelaskan apa yang ada menjadi permasalahan dalam LKPD. Selamat bekerja, selamat belajar, dan semoga anak-anak soleh dan solehaku jadi anak yang cerdas, pintar, senantiasa berbakti kepada orang tua dan ke depan sukses. Amin ya robbal alamin. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.